Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Baikan Inhil. Kali ini akan membahas seputar presentasi kelulusan UP guru yang sudah PPG di tahap 1, baik itu guru madrasah maupun guru PAI. Untuk mapel umum yang ada di madrasah itu biasanya dipisah karena LPTK-nya yaitu LPTK di bawah naungan Kemendikbud. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini hasil rilis setiap LPTK khusus ini yang baru PPG, bukan retaker. Nah, di judul bisa Bapak Ibu bisa lihat kelulusan peserta Pisteker UP berdasarkan asal PPG. Jadi guru yang PPG di setiap kampus tersebut. Nah, tingkat kelulusannya. Jadi seperti biasa LPTK yang ada di Kemenak, maksudnya LPTK penyelenggara PPG tahun 2021, tahun 2022 itu tidak ada perbedaan, sama. Jumlahnya 28 LPTK seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai LPTK penyelenggara PPG. Nah, di kampung saya itu yang tahun sebelumnya ada, namun tahun 2021 dan tahun 2022 itu tidak menjadi penyelenggara, yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu tidak menjadi penyelenggara PPG. Nah, mungkin sesuatu dan lain hal, dan mungkin banyak lagi LPTK di daerah lain yang dulu menjadi penyelenggara tahun 2021, tahun 2022 tidak menjadi penyelenggara karena mungkin tidak siap dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, menurut saya di tahap 1 ini tahun 2021 itu tingkat kelulusan menurut saya cukup tinggi. Karena jika dibandingkan di tahun 2021 itu tingkat kelulusan di tahap 1 atau batch 1 atau gelombang 1 itu saya ingat betul tidak lebih dari 60, di bawah 60%. Kalau tidak salah saya itu sekitar 55%. Di website Kemenak di posting presentasinya. Terus lagi di tahap 2 itu sekitar 77-an. Nah, jadi total secara nasional itu sekitar 70%-an atau 65%. Jadi tidak begitu tinggi begitu. Nah, namun jika dilihat di tahun 2022 ini ada peningkatan jika dilihat presentasi. Di website Kemenak, presentasi itu sudah dipublikasikan sebelum pengumuman per LPTK ini dipublikasikan. Nah, juga ada saya bahas berdasarkan postingan di berita di website resmi Kementerian Agama, yaitu sekitar 80% secara nasionalnya. Jadi ditotalkan itu tingkat kelulusannya 80%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat 5 LPTK teratas itu 90%-an. Di sini ada Institut Agama Islam Negeri Salatiga, kalau tidak salah, ini tidak begitu. Ya, Salatiga. Yang kedua UIN Malang. Nah, nama lengkapnya itu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kalau tidak salah. Yang ketiga itu UIN Bandung atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Keempat yaitu YIN Pekalongan. Kelima UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, itu 5 LPTK teratas yang tingkat kelulusannya 90% ke atas. Nah, yang di bawah 90%, nah itu ada UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN
Purwokerto, terus lagi ada IAIN Bukit Tinggi, lumayan 87%. Jadi menurut saya ini cukup tinggi kelulusannya. Jadi yang tidak lulus ya boleh dikatakan sedikit begitu. Nah, yang paling banyak tidak lulus yaitu di UIN Makassar, paling bawah. Dari 307 itu yang lulus 178, yang tidak lulus 129. Jadi presentasinya 42% tidak lulus, 57% tingkat kelulusannya. Nah, ini yang di bawah 80% yaitu ini UIN Palembang, terus lagi UIN Imam Bonjol Padang. Nah, itu di bawah 80%. Jadi 79, 78. Jadi ini UIN-UIN yang ada di Pulau Jawa masih memegang tingkat kelulusan yang cukup tinggi. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini nanti tidak ada, yang saya tahu hasil UP itu tidak ada rilis khusus listnya maksudnya. Jadi panitia nasional itu memang tidak pernah merilis daftar peserta yang lulus dan tidak lulus. Nah, kita hanya mengetahui di akun masing-masing, yaitu melalui cek kelulusan di UKM PPG Kemendikbud. Nah, jadi termasuklah saya. Jadi kita tidak tahu berapa nilai kita. Kita hanya tahu bahwa kita tidak lulus atau lulus, itu saja. Jadi tidak ada informasi lain. Nah, jika lulus, maka LPTK segera merampungkan finalisasi data kita dalam hal pembuatan surat keterangan kelulusan, terus lagi penyerahan foto-foto terbaru, terus lagi penyesuaian ijazah kembali harus sama dengan yang di sertifikat pendidik nantinya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, untuk foto misalnya yang saya ketahui itu backgroundnya merah dan berjas gelap. Jadi sini lebih kepada hitam. Karena jas saya itu saya pakai warna ungu, saya gelapkan itu tidak masuk kategori. Jadi disuruh menyerahkan foto ulang. Jadi karena kan sekarang kita bisa menggelapkan jas kita itu yang misalnya awalnya biru, kita bisa gelapkan jadi hitam. Namun itu tidak diakui karena hanya perubahan warna secara teknologi. Jadi dia harus memang murni menggunakan jas hitam. Nah, dan data-data lain biasanya akan diminta oleh LPTK dan agar tidak terjadi kesalahan. Baik itu nanti di pengusulan NRG maupun hal-hal lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat untuk informasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.